Yeah, I know you've got a game against China coming up in the stadium, so it's a great opportunity. Pemusatan latihan pertama Timnas Indonesia di Bali bukan sekedar pemanasan. Di balik keringat yang bercucuran, ada racikan strategi baru dari pelatih Alex Pastor yang langsung mencuri perhatian. Bukan strategi biasa, Pastor nampaknya datang dengan misi yang gak main-main. Sosok Stefano Lillipali, gelandang serang milik Borneo FC itu tak hanya kembali ke pangkuan Timnas, tetapi langsung mendapat tugas rahasia dari asisten pelatih Alex Pastor. Tugas itu bukan sekedar adaptasi biasa, melainkan misi khusus mengejar kebugaran maksimal demi menyamai intensitas fisik rekan setimnya. Menurut sumber internal tim pelatih, match fitness Lillipali akan menentukan apakah ia masuk starting 11 saat Timnas menjamu Cina dan Jepang. Meski dikenal sebagai pemain kreatif dengan visi permainan yang tajam, Pastor tak memberi kelonggaran sedikit pun. Ini bukan soal skill lagi, tapi kesiapan tempur. Cina dan Jepang bermain dengan intensitas tinggi. Siapapun yang turun harus 100% siap. Meski Lillipali belum tentu tampil sebagai starter, kehadirannya membawa pengalaman penting di lini tengah. Jika berhasil memenuhi ekspektasi Pastor, bukan tidak mungkin ia menjadi salah satu kunci taktik rotasi Kluivert. TC perdana ini bukan sekedar latihan biasa, ini adalah titik awal strategi baru di bawah duo Kluivert dan Pastor. Dan baru bergabung oleh Romani langsung tancap gas di latihan perdana. Pemain asal Oxford United ini menyadari bahwa laga bulan Juni sangat penting untuk skuad Garuda. Apalagi mereka akan lebih dahulu menjamu Cina sebelum tandang ke Jepang. Ole menegaskan bahwa mereka tidak gentar untuk menatap pertandingan terakhir. Kemenangan akan coba dikejar saat melawan Cina dan Jepang nanti. Menurutnya, ini jadi target realistis karena mereka membawa misi untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Butuh perjuangan ekstra keras agar misi tersebut bisa dilewati dengan baik. Tak sendirian, semangat membara juga datang dari Tom Haip. Pemain kunci tim nasional Indonesia itu menunjukkan sikap dewasa dan profesional saat menanggapi sorotan jelang duel penting kontra Cina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski publik menilai laga tersebut sebagai momentum balas dendam, gelandang kelahiran Belanda itu menegaskan bahwa ia memandangnya sebagai satu dari sekian laga penting yang harus dimenangkan. Dua laga tersisa melawan Cina dan Jepang akan menjadi penentu apakah Indonesia bisa melaju ke putaran keempat atau bahkan mengejar posisi lolos langsung. Namun, Hai menolak untuk memberikan beban berlebih pada satu pertandingan saja. Dalam wawancara di kanal YouTube miliknya, The Highway, ia menjelaskan bahwa semua pertandingan dalam fase kualifikasi punya nilai yang sama pentingnya. Saya paham bahwa dari perspektif tertentu mungkin terasa begitu. Itu terdengar klise, tapi setiap laga yang Anda mainkan itu besar. Menurut Hai, menaruh terlalu banyak fokus pada satu laga bisa menjadi jebakan. Ia percaya penting untuk menjaga konsistensi mental dan tidak terbawa oleh narasi eksternal yang menyebut laga ini sebagai ajang balas dendam. Dengan pendekatan profesional itu, Hai justru memberi sinyal bahwa Timnas Indonesia harus tetap tenang dan fokus, bukan terbawa suasana. Ia mengingatkan bahwa target utama adalah lolos ke Piala Dunia, dan itu tak bisa dicapai dengan menganggap satu laga lebih besar dari yang lain. Dan jelang laga krusial tersebut, bukan cuma warga plus 62 yang semangat. Legenda Manchester United juga ikut-ikutan yakin Timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Pria bernama lengkap Wesley Michael Brown mendatangi Indonesia dalam rangka kunjungan ke gerai Adidas di Pacific Place, Jakarta pada Minggu kemarin. Di sela kegiatan meet and greet bersama fans, ex-defender Man United menjawab pertanyaan seputar Timnas Indonesia dari awak media. Brown menyinggung agenda sang Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pria 45 tahun yang membela Setan Merah pada 1997 sampai 2011 itu juga memberikan sedikit nasihat untuk skuad asuhan Patrick Kluivert yang sedang merajut mimpi ke pentas terakbar dunia. Yeah, I know you've got a game against China coming up in the stadium, so it's a great opportunity.
you've just got to keep your concentration and imagine if you got to the World Cup. It's a great achievement. Bek timnas Inggris di Piala Dunia 2002 tersebut mengungkap opini dan pengalamannya dengan sosok Kluivert. Pertama, dia memang pemain yang hebat. Saya pernah melawannya beberapa kali, ucap Brown. Data Transfermarkt merekam duel Brown versus Kluivert memang pernah terjadi 4 kali. Bentrokan pertama muncul di laga uji coba internasional antara Inggris versus Belanda pada 2001. 3 duel selebihnya adalah partai Man United versus Newcastle di Liga Inggris dan Piala FA musim 2004-2005. Brown mengaku tidak mengenal Kluivert lebih jauh, termasuk soal rekam jejaknya sebagai pelatih. Namun, ia memiliki firasat bagus bahwa mantan penyerang Barcelona itu bisa melakukan hal positif bagi timnas Indonesia. Peluang timnas Indonesia merebut tiket langsung ke Piala Dunia 2026 memang masih terjaga. Namun, jalan menuju mimpi itu tak semudah membalikan tangan. Ada syarat dan rintangan yang harus ditaklukkan. Kemenangan atas Cina menjadi skenario terbaik yang harus diwujudkan. Tambahan 3 poin bisa membuat Indonesia semakin dekat dengan posisi aman untuk lolos ke ronde keempat. Saat ini, tim asuhan Patrick Kluivert berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan 9 poin dari 8 pertandingan. Namun, kemenangan saja belum cukup. Indonesia juga harus berharap 2 laga lain di grup ini berpihak pada mereka. Pertama, Jepang diharapkan menang atas Australia. Kedua, Arab Saudi idealnya bermain imbang melawan Bahrain. Jika semua skenario tersebut terjadi, Indonesia akan naik ke posisi ketiga dengan 12 poin. Australia bertahan di posisi kedua dengan 13 poin, sedangkan Arab Saudi merosot ke peringkat keempat dengan 11 poin. Bahrain tetap di peringkat kelima dengan 7 poin dan Cina tenggelam di dasar klasemen dengan 6 poin. Dengan hanya 1 pertandingan tersisa setelah itu, posisi ketiga menjadi target paling realistis. Pasalnya, posisi pertama dan kedua tampaknya masih terlalu berat untuk dikejar dalam waktu sesingkat ini. Finish di posisi ketiga atau keempat tetap memberi peluang lolos. 2 posisi itu memungkinkan Indonesia melaju ke ronde keempat. Tapi itu menjadi penentu terakhir menuju putaran final Piala Dunia 2026. Satu hal yang pasti, nasib timnas Indonesia tidak hanya ditentukan oleh hasil mereka sendiri, tetapi juga oleh hasil laga lain. Maka dari itu, pertandingan kontra Cina tak boleh disia-siakan.